Jumpa lagi di TV. Saya lagi di Hawaii dan seperti biasa kalau lagi di Hawaii kita akan bahas mengenai SoC chipset atau prosesor paling kencang yang diluncurkan oleh Qualcomm. Mungkin paling kencang di dunia saat video ini dibuat. Ya, kita akan bahas mengenai Snapdragon 8 Elite. Sayangnya di sini nggak ada yang bawa smartphone yang pakai Snapdragon 8 Elite. Cuma yang satu ini doang dibawain sama teman saya, Sasha. Ya, ini adalah Asus ROG Phone 9. Ya, tapi tenang ya, akan ada banyak smartphone yang pakai Snapdragon 8 Elite. Nanti kita akan bahas brand mana aja yang akan pakai, apa HP-nya, kapan masuk ke Indonesia ya. Dan kita bahasnya dari studio aja ya, biar lebih nyaman. Sayanya lebih nyaman menjelaskannya. Nah, kita juga nanti akan bahas soal seberapa kencang si Snapdragon 8 Elite ini. Ada hasil pengujiannya juga. Tapi tentunya kita akan mulai dengan pembahasan mengenai Snapdragon 8 Elite secara mendasar. Apa sih Snapdragon 8 Elite ini? Ya, tidak ada Snapdragon 8 Gen 4 setidaknya sampai sekarang ya. Penerus Snapdragon 8 Gen 3 adalah Snapdragon 8 Elite, 8 Elite. Prosesor atau chipset atau tepatnya SoC ini ya dihadirkan untuk smartphone kelas atas dengan performa tinggi dan fitur yang segudang. Pertanyaannya, kenapa namanya diganti? Apakah signifikan peningkatannya? Apakah bisa irit daya? Oke, kalau bicara soal nama ya, Qualcomm itu menggunakan nama Elite karena Snapdragon yang baru ini sudah menggunakan CPU ya. Sisi CPU-nya ya atau core prosesornya itu udah menggunakan custom core mereka yang baru, Orion ya, yang sama dengan prosesor yang ada di laptop yang seperti ini nih, yang pakai Snapdragon X Elite ya. Jadi kenceng dong core-nya, kan pakai yang sama dengan prosesor untuk laptop Windows. Seharusnya iya. Apalagi kalau melihat bahwa yang digunakan di Snapdragon X Elite ini adalah Orion yang generasi kedua, bahkan bukan generasi pertama seperti yang ada di laptop ini. Menurut Qualcomm, Orion generasi kedua ini membawa kemampuan komputasi level desktop ke smartphone. Jadi memang Snapdragon 8 Elite ini sangat menjanjikan. Nah, untuk proses node-nya dia menggunakan 3 nanometer TSMC ya. Nah, lalu sekarang mari kita lihat perbandingan core prosesornya dulu. Dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang sudah terkenal kencang itu, Qualcomm menjanjikan performa single thread-nya atau single core-nya itu naik 45%. Ini berarti aplikasi akan bisa buka dengan sangat cepat. Sementara itu untuk performa multi-thread ya, atau dalam hal ini multi-core ya, itu meningkat sekitar 45% juga. Ini berarti kemampuan multitaskingnya ya atau menjalankan berbagai aplikasi ya terus secara bersamaan itu akan meningkat secara cukup jauh. Dan menariknya Qualcomm bilang bahwa performa web browsingnya itu meningkat 62%. Bentar, kenapa web browsing performance ini jadi penting banget sampai dinaikin 62%? Ternyata karena sebagian besar aplikasi itu katanya itu menggunakan web browser di dalamnya. Jadi peningkatan performa web browsing akan meningkatkan kenyamanan pakai beragam aplikasi secara signifikan. Oke, perlu diperhatikan sini ya bahwa peningkatan 45-62% ini adalah peningkatan performa yang sangat signifikan. Karena peningkatan performa prosesor sebesar 20-25% aja itu sudah dinyatakan layak lah sebetulnya untuk naik satu generasi sebetulnya. Nah, ini membuat peningkatan dari Snapdragon 8 Gen 3 ke 8 Elite ini berasa seperti naik 2 generasi, seakan ke-skip satu generasi chipset. Tapi kalian masih nanya deh, konsumsi dayanya gimana? Apakah tetap baik? Nah, menurut Qualcomm, efisiensi dayanya itu membaik sampai 44% ya, dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3 untuk sisi core-nya. Tapi itu kan klaim di level core. Kalau untuk real-nya gimana? Nah, Xiaomi mengatakan bahwa efisiensi level sistemnya itu untuk gaming intensif adalah sekitar 29,7%. Sementara Asus mengatakan bahwa ROG Phone 9 yang udah pakai Snapdragon 8 Elite, kalau untuk main game berat itu akan 30% lebih irit baterainya dibandingkan ROG Phone 8 yang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Kok beda ya? Tadi katanya core-nya 44%, ini dapatnya cuma 30%. Nah, yang diklaim Qualcomm adalah performa di level SoC atau di level prosesornya. Sementara Xiaomi dan Asus itu mengungkapkan efisiensi daya untuk gaming berat. Di mana dalam game berat sebagian besar power management itu udah nggak berlaku. Dia di-loss aja gitu kan. Supaya performa terbaik bisa dihadirkan. Selain itu, Xiaomi dan Asus itu memperhitungkan semua komponen dalam smartphone. Prosesornya irit, tapi kan layarnya ya nyaris nggak berubah. Dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Jadi
nggak ada yang salah, bener-bener aja. Dan ini sangat menarik karena peningkatan performanya cukup tinggi tapi disertai dengan sistem yang jadi lebih irit dan secara cukup signifikan. Oke, mari kita kembali lihat ke sisi core-nya. Kita belum bahas GPU ya, masih core-nya. Jumlah core pada Snapdragon 8 Elite ini ada 8. Dan kali ini Qualcomm milih untuk tidak menggunakan core little atau yang bisa dibilang core yang low power gitu ya. Dan kali ini digantikan dengan yang high performance semua. Biasanya kan pakai 3 jenis core ya. Ada Prime yang kencang banget, ada Performance yang kencang, lalu ada yang efisien atau yang low power. Sekarang hanya pakai 2 jenis saja. Dia ada 2 Prime Core yang 4,32 GHz dan ada 6 Performance Core di 3,53 GHz. Kok bisa irit? Oke, untuk menjelaskan ini kita harus balik dulu ke konsep Big Little yang diperkenalkan oleh ARM. Pada saat itu, kalau sebuah core itu dirancang untuk performa tinggi, saat gigahertz atau frekuensinya diturunkan, core ini nggak bisa jadi lebih irit ternyata. Kebalikannya, kalau core-nya dirancang untuk hemat daya, kalau frekuensi atau gigahertznya dinaikkan, dia hanya jadi lebih boros, tapi nggak jadi lebih kencang. Itu sebabnya diperkenalkan 2 jenis core dalam satu prosesor, dikenal dengan istilah Big Little dulu ya. Sebenarnya Qualcomm pernah menyanggah hal ini ya dengan Snapdragon 820. SoC itu punya 4 core yang bisa naik turun gigahertznya atau frekuensinya ya. Saat naik performanya tinggi, saat diturunkan konsumsi dayanya bisa turun. Tapi implementasinya agak kurang pas saat itu karena software ternyata sudah jadi butuh 8 core karena semuanya pada pakai Big Little yang 8 core. Jadi akhirnya Qualcomm mengikuti aturan Big Little dari ARM supaya bisa masuk dengan mudah pakai 8 core aja. Udah ya, jadi aplikasi-aplikasi nggak bingung gitu. Nah sekarang setelah akuisisi Nuvia dan teknologi barunya, Qualcomm menemukan cara untuk kembali ke konsep lamanya dengan arsitektur Orion. Jadi core Orion ini kalau dinaikkan gigahertznya itu bisa makin kencang dan kalau diturunkan bisa jadi irit. Nah bahkan iritnya itu bisa sama iritnya dengan sisi little-nya dari Big Little-nya si ARM tadi. Semoga ini cukup mudah untuk dipahami ya. Nah ini sebenarnya cukup menarik karena ini berarti 8 core yang digunakan Snapdragon 8 Elite ini bisa menghasilkan performa sangat tinggi dalam multitasking atau kalau ada aplikasi yang bisa memanfaatkan banyak core secara bersamaan untuk ngekspor video misalnya. Nah, bisa tuh ya. Oke, untuk core-nya udah jelas ya. Sekarang mari kita bahas sistem memorinya. Kenapa? Karena performa yang kencang di core-nya akan terhambat kalau sistem memorinya kurang kencang. Nah, SoC ini bisa menggunakan LPDDR5X dengan kecepatan yang tinggi di 5,3 GHz. Ingat, ini kecepatan RAM, bukan kecepatan prosesor ya. Oh ya, Qualcomm juga mengingatkan bahwa ada kemungkinan besar perusahaan smartphone akan memilih memori di bawah 5,3 GHz, tepatnya 4,8 GHz. Mungkin karena yang 4,8 bisa lebih murah. Nah kalau ada yang merasa, kok lambat banget ya LPDDR5X segitu doang. Kan belakangan ini angkanya udah deket dengan 10.000. Nah itu tadi kan angka gigahertznya. Kalau angka yang bisa dipakai di belakang LPDDR5X itu angkanya 2 kali lipat dari gigahertz ini. Jadi kalau Snapdragon 8 Elite ini bisa pakai memori sampai 5,3 GHz, itu artinya dia pakai LPDDR5X 10600 ya. Oke, udah paham? Nah, bicara soal memori, Qualcomm juga meningkatkan konektivitas ke memorinya untuk mencapai latensi yang lebih rendah. Ini seharusnya berarti mereka meningkatkan kecepatan dari cache memorinya juga. Ini mahal, karena cache memori itu adalah memori yang mahal banget. Selain itu, ukuran cache memorinya pun naik jadi totalnya di 24 MB. Level sebesar ini itu udah ada di ukuran cache memori Core Ultra ya kalau di Intel, Core Ultra 7 ya. Jadi udah ada di level PC laptop dan desktop. Nah, kalau urusan storage, Qualcomm masih menggunakan UFS 4.0. Jangan ditanya kenapa nggak pakai NVMe ya, karena UFS 4.0 dirancang untuk konsumsi daya yang rendah dengan performa setara dengan apa yang ada di PC kok. Tenang, NVMe yang dipakai di buah-buahan tuh bahkan ada yang masih kalah dibanding UFS 4.0. Oke, sekarang mari kita beralih ke GPU atau sisi grafisnya. GPU Adreno yang digunakan dijanjikan memberikan peningkatan performa 40%. Bang, kenapa nggak pakai GPU Nvidia aja bang? Kenapa nggak pakai GPU AMD aja seperti yang ada di Exynos bang? Ya, karena Qualcomm sudah sejak lama membeli divisi GPU-nya AMD atau mungkin dulu namanya ATI ya, yang membuat GPU untuk prosesor ARM ya. Sisi itu udah diambil sama Qualcomm sejak lama. Itu sebabnya namanya Adreno yang kalau dibalik-balik hurufnya jadi apa? Iya betul, Radeon. Ya, GPU Adreno ini dijanjikan bisa menghemat daya hingga 40% dan performa ray tracing-nya itu bisa naik 35%. Ini salah satunya diakibatkan penggunaan metode GPU slice. Jadi teoritis GPU itu silakan dibagi jadi 3 gitu ya. Beban berat tetap memanfaatkan GPU secara penuh, beban ringan membuatnya jadi bisa irit banget. Sementara kalau ada beban yang beragam pekerjaannya bisa dibagi-bagi ya, nggak perlu antri-antri.
Ya bisa dianggap seperti antrian kasir di supermarket lah ya. Satu kasir kerja cepat banget atau 3 kasir yang biasa. Nah kalau cuma satu orang yang lagi bayar, 2 kasir kan jadi bisa istirahat gitu. Nah untuk kemampuan fisik dalam game ini dibahas juga di sini ya. Ini efek yang menggunakan perhitungan fisika. Contohnya nih ya, fisik tuh kalau lagi di gaming gitu ya, gedung kalau ditembak itu hancur gitu. Kan kalau zaman dulu banget ya gedung tembak nggak hancur. Kalau sekarang bisa hancur kan ya. Nah kalau pakai fisik ini jadi natural di sini. Di sini kemampuannya udah meningkat dan ini kencang ya. Tapi ini memang masih belum diproses di GPU. Ini masih di CPU. Setidaknya Snapdragon 8 Elite sudah dioptimalkan untuk fisik di sini. Di PC pun sebenarnya itu masih banyak developer game yang menjalankan fisiknya di prosesor, belum sampai di GPU. Nah kalau bicara soal gaming, Snapdragon 8 Elite itu sudah bisa menjalankan Nanite atau sistem geometri dalam Unreal Engine 5 yang meningkatkan kualitas render 3D untuk game. Intinya, game jadi terlihat kian realistis. Ini biasanya adanya di game untuk PC atau konsol kelas atas. Sekarang, semua ini tersedia dalam sebuah smartphone dengan adanya si Snapdragon 8 Elite. Oke, core CPU udah, GPU udah, memori udah, NPU-nya gimana? Iya, prosesor yang mengolah AI secara offline itu. Nah, proses AI ini dilakukan di Hexagon NPU. Performa NPU ini dinaikkan cukup drastis hingga 45% dan efisiensi ditingkatkan jadi lebih hemat sekitar 45% juga. Keseluruhan peningkatan performa dan teknologi baru ini membuat Snapdragon 8 Elite mampu menerima pekerjaan yang beragam dengan performa yang tetap optimal sekaligus efisiensi daya sistemnya tetap terjaga. Oke, untuk kamera tentunya bagian SoC yang menghandlenya juga ditingkatkan ya. ISP atau Image Signal Processornya secara otomatis itu juga meningkat kemampuannya. Konfigurasinya tetap sama, triple 18-bit ISP. Jadi ada 3 ISP atau Image Signal Processor yang 18 bit ya. Dukungan kamera meningkat up to 320 megapiksel, tapi bukan itu peningkatan menariknya. Di sini juga sudah ada semantic segmentation. Dulu udah pernah diperkenalkan, tapi yang kali ini katanya yang lebih unlimited ya. Jadi segmentasinya bisa lebih banyak. Sederhananya, ini adalah sebuah kemampuan untuk mengetahui posisi dan jenis bagian-bagian berbeda dari foto atau video. Nah, ini kemampuan ditingkatkan jauh. Sekarang ini deteksinya sudah dalam resolusi 4K dengan jumlah segmentasi yang pada dasarnya tanpa batas. Makanya namanya Unlimited Semantic Segmentation. ISP ini juga memiliki kemampuan AI-nya sendiri ya. Jadi sekarang disebut sebagai AI ISP. Panjang banget namanya. Ini juga terkait dengan ISP yang sekarang dihubungkan langsung ke Hexagon NPU tadi. Hal-hal tersebut membuat proses rumit seperti semantic segmentation tadi bisa lebih cerdas dikerjakannya dan lebih cepat. Proses HDR harusnya jadi lebih akurat dan hasil foto jadi lebih baik tanpa harus diedit-edit lagi ya. Oh ya, kita lanjut ke konektivitas. Tentunya Wi-Fi 7 untuk Wi-Fi, sementara untuk Bluetooth-nya sekarang dia udah bisa pakai versi 6 yang versi paling baru. Nah, untuk audio tentunya SoC ini sudah support Qualcomm aptX Lossless, sementara teknologi Expand akan membuat konektivitas audio via Bluetooth ini dioper ke jadi melalui jaringan Wi-Fi. Iya, bisa. Di sini bisa selama device-nya memang ada ya. Ini membuat kita bisa menggunakan TWS atau headphone dengan teknologi Expand dimanapun jaringan Wi-Fi lokal kita berada. Jadi awalnya dari HP nyambung via Bluetooth, tapi karena HP nyambung ke Wi-Fi yang udah support Expand, nanti dia si headphone-nya bisa nyambung via Wi-Fi. Sederhananya misalnya HP kita taruh di kamar tidur dan kita bisa dengarkan musik di dapur dengan asumsi dapurnya jauh dari kamar tidur. Ya, tapi harus diingat ya, ini akan butuh semua perangkat yang mendukung Qualcomm Expand ya. Kalau sampai sekarang sih masih percobaan lah ya. Nah, dari sisi modemnya, Snapdragon 8 Elite itu pakai X80 5G atau X80 5G yang sudah punya AI Tensor Accelerator-nya sendiri. Ini membuat proses terkait komunikasi data bisa lebih cepat dan lebih efektif karena semua dikerjakan dengan bantuan AI tanpa menggunakan NPU, CPU maupun GPU yang sudah ada di situ ya. Local positioning itu juga jadi lebih cepat 30% dan efisiensi dayanya itu lebih baik 40% dibandingkan pendahulunya. Ya, AI bisa dipakai untuk optimalisasi per komponen, bukan hanya untuk generatif AI yang kayak bikin gambar atau menjawab kita, nggak cuma itu doang. Oke, udah mulai pusing? Ya udah, gini aja. Intinya, peningkatan yang dilakukan oleh Qualcomm untuk Snapdragon 8 Elite itu tidak hanya di sisi performa dari core atau GPU-nya untuk gaming doang, tapi hampir semua aspek ditingkatkan. Dan kali ini peningkatannya cukup drastis di semua aspek, bahkan sampai penghematan dayanya pun membaik secara drastis. Nah,
Pertanyaannya, HP apa aja yang menggunakan Snapdragon 8 Elite dan siapa aja yang duluan hadir di Indonesia? Yang jelas, semua brand smartphone itu tidak akan melewatkan SoC secanggih ini dari Qualcomm ya. Oke, Xiaomi di Hawaii itu mengumumkan bahwa mereka akan jadi yang pertama menghadirkan smartphone dengan Snapdragon 8 Elite. Jadi, Xiaomi 15 series akan jadi yang pertama. Masalahnya, ini bukan berarti mereka akan jadi yang pertama di Indonesia. Bahkan mungkin bukan yang pertama secara global di dunia. Oke, ingat nggak Xiaomi 14 series launching global sekitar tanggal 25 Februari ya 2024 di MWC atau MWC 2024. Jadi harusnya Xiaomi 15 series juga launching globalnya mungkin sekitar MWC 2025 ya. Nah, kok Xiaomi 15 katanya duluan? Kalau duluan kan harusnya 2024. Ya bisa aja duluan kalau dia launchingnya di China saja duluan ya. Launching di China belum berarti tersedia di luar China. Yang penting kan udah duluan. Yang menarik itu bahkan yang dari Asus sebetulnya. Karena Asus ROG Phone 9 itu tiba-tiba udah nongol aja gitu di Hawaii gitu. Unitnya udah ada. Asus mengatakan bahwa mereka akan meluncurkan ROG Phone 9 ini di bulan November. Ini udah tentu launching global ya. Karena Asus tidak melakukan launching lokal di Taiwan doang biasanya. Selalu langsung global aja. Tapi sepertinya kalau untuk hadir ke Indonesia ya akan agak terlambat seperti biasa. Yang menarik ini adalah sebetulnya klaim dari iQOO. Ya, iQOO sudah mengumumkan bahwa mereka akan membawa smartphone dengan Snapdragon 8 Elite pertama di Indonesia. Kalau benar, berarti iQOO, harusnya iQOO 13 ya, akan jadi yang pertama pakai Snapdragon 8 Elite di Indonesia. Kalau melihat dari iQOO 12 ya harusnya di akhir tahun 2024 ini, bahkan mungkin sebelum Desember. Selain itu, Realme juga sudah mengumumkan adanya GT7 Pro ya, walaupun belum diketahui kapan hadir di Indonesia, semoga cepat seperti GT6-nya kemarin juga cepat kan ya. Lalu OnePlus 13 juga disinyalir akan pakai chipset yang sama ya, tapi yang ini sepertinya takut banget ya masuk ke Indonesia ya. Dulu pasang video masuk Indonesia, tato nggak jadi. Kenapa tuh ya? Oke, kami belum dapat kabar dari Vivo, tapi kalau digunakan pun kemungkinan besar di foldable pengganti X Fold 3 Pro ya, yang dari tadi ada di sini nih. Karena yang X200 atau X200 itu sudah diumumkan pakai MediaTek. Harusnya kalau yang foldable ini harusnya tahun 2025 sih. Nah kalau Oppo kami lebih tidak tahu lagi, mungkin juga akan ada di foldable-nya ya, tapi Oppo seakan berhenti bikin foldable untuk sementara. Jadi ya kita lihat aja deh perkembangannya seperti apa nanti ya. Oh ya, untuk Samsung harusnya Snapdragon 8 Elite akan digunakan untuk seri S yang berikutnya. Harusnya ya. Kemungkinan ya namanya kalau kemarin S24 ya harusnya S25 series. Tapi ini yang Samsung ya, bukan yang iTel. Yang Samsung. Nah, kok yakin? Nah itu bosnya Samsung udah sampai hadir di Snapdragon Summit untuk membahas kerjasama dengan Qualcomm ya. Walaupun memang belum ngasih lihat HP-nya, tapi itu udah kode keras tentunya ya. Nah kalau kalian nanya bagaimana dengan Poco, jujur kami belum tahu ya, jujur belum tahu sama sekali. Sementara untuk Transsion Group seperti Infinix, Tecno dan iTel dipastikan tidak hadir dengan Snapdragon 8 Elite akhir tahun 2024 ini. Jangan tanya Sony atau Pixel ya, sama OnePlus juga ya, nggak usah ditanyain apakah datang ke Indonesia. Semuanya belum ada bau-baunya bakal resmi Indonesia, jadi kami nggak terlalu peduli juga. Oke, sekarang kita masuk performa. Tapi sebelum bahas performa, kita akan bahas soal overheat dulu ya. Saat video ini dibuat, kami mendengar ada kasus overheat dengan smartphone yang pakai Snapdragon 8 Elite. Tapi harus dipahami dulu bahwa yang namanya overheat itu sebetulnya nggak tepat dibilang masalah prosesor atau SoC atau chipset. Ini lebih ke arah masalah produsen HP-nya. Lah kok gitu? Kan yang panas prosesornya. Nah ini sama seperti masalah kebakaran. Ini yang salah bukan apinya, tapi yang salah yang menggunakan apinya sampai kebakaran gitu ya. Bagaimana si api itu dikendalikan dan bagaimana bisa dimanfaatkan, itu tanggung jawab yang menggunakan si api itu. Nah semua SoC itu berpotensi jadi panas, tinggal tergantung produsen HP-nya aja. Karena produsen HP itu bebas mengatur seberapa besar daya yang digunakan oleh prosesor dan seberapa lama daya setinggi itu boleh dipertahankan naik tinggi terus gitu ya, sebelum dianggap harus menurunkan daya supaya nggak kepanasan. Nah itu settingannya si smartphone ya. Nah kalau di prosesor itu mau di prosesor di handphone, mau di laptop, mau di desktop itu dikenal ada yang namanya pengaturan TDP secara dinamis. Jadi ini pengendalian secara software ya. Jadi itu yang mereka kendalikan. Nah sepintar apa mereka mengendalikan itu ya itu urusan produsen masing-masing sebetulnya. Kemudian ada cooling system juga ya. Ini juga pengendalian suhu yang dirancang oleh produsen HP-nya, bukan produsen SoC-nya.
di awal kehadirannya bisa saja masih terjadi salah perhitungan oleh produsennya gitu ya, salah di software mungkin atau kesalahan perancangan sistem pendingin ya. Dan ini semuanya ada di tangan produsen smartphone ya sebetulnya. Jadi udah paham ya, jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan ya. Oke, mari kita lihat performanya sekarang. Sebenarnya udah banyak hasil pengujian yang bisa ditampilkan, tapi mari kita fokus ke dua hasil yang paling sering digunakan secara umum dulu ya. Sisanya nanti kita tes kalau sudah ada unitnya yang jadi ya. Kita coba Antutu dan Geekbench dulu. Di sini kita pakai QRD atau Qualcomm Reference Device alias HP yang dibuat hanya buat ngetes SoC ini. Jadi bukan HP yang akan dijual. Jadi estetikanya ini nggak perlu terlalu dipedulikan lah ya. Kita udah pernah baca komentar sih ya, kok jelek amat sih bentuknya. Ya namanya juga HP untuk tes doang. Assembly-nya pakai tangan nih. Satu HP-nya harganya 20.000 US dollar atau sekitar 300 juta rupiah nih. Karena dibuat hanya beberapa puluh unit aja di situ ya. Di sini ada dua tipe QRD yang kami sempat pegang. Ada yang pakai memori atau RAM 4,8 GHz dan ada yang pakai memori atau RAM 5,3 GHz. Memori ya, bukan prosesor. Uniknya di sini kapasitas RAM-nya itu besar di 24 GB. Ini agak ajaib ya. Entah kenapa bukan pakai 12 atau 16 GB aja yang harusnya lebih umum. Nah, untuk Antutu 10 kita bisa lihat versi yang RAM 4,8 GHz sudah langsung bisa dapat skor 3.019.000 gitu ya. Langsung 3 jutaan. Ya, ada tulisan abnormal. Iya, karena Antutu belum tahu bahwa ada Snapdragon 8 Elite. Jadi dibilang abnormal gitu. Bukan berarti Antutunya mendeteksi ini sebuah kecurangan gitu ya. Bukan. Namanya juga prosesor baru selalu seperti ini kok. Kalau lebih kenceng pasti ada tulisan-tulisan kayak begitu, pasti. Sementara kalau kita tes pakai yang RAM-nya 5,3 GHz, ternyata bisa ngasih skor di 3,14 jutaan. Lebih tinggi lagi nih ya. Nah, untuk Geekbench ini memori nggak terlalu pengaruh ya. Jadi skor keduanya itu mirip-mirip aja. Single core ada di 3.200-an dan multicore ada di 10 ribuan. Ini udah tinggi banget sebetulnya. Tapi ingat, kalau kalian mau mendang-mending atau banding-banding, jangan bandingin ke tablet. Karena ukurannya yang besar gitu ya, tablet itu ya. Jadi tablet itu bisa mendinginkan lebih efektif. Jadi powernya atau dayanya atau tidipnya tadi bisa dinaikkan lebih tinggi lagi kalau kita pakai tablet. Untuk smartphone, ini udah kenceng banget. Nah, pada saat pengujian menariknya Qualcomm masih menjadikan satu alat lagi yang ternyata clock-nya di core-nya itu lebih tinggi. Di smartphone yang ini, dua prime core-nya itu bekerja di 4,57 GHz. Lebih tinggi dari yang seharusnya di 4,3 GHz. Di sini, single core-nya bisa mencapai 3.400-an dan multi-core-nya udah di 11 ribuan. Oh ya, yang di sampingnya itu iPhone 16 Pro ya, itu buat pembanding aja ya. Nah, di sini menariknya, Qualcomm tidak menyebutkan siapa yang akan pakai varian dengan dua prime core yang lebih tinggi tadi. Tapi kalau dilihat yang udah sih ya, biasanya Samsung tuh sering mesen settingan yang lebih tinggi ya. Kita lihat aja apakah benar akan terjadi seperti itu nanti ya. Oke, sebelum menutup kesimpulan ini, kita juga sudah mendengarkan bahwa ARM katanya akan menghentikan lisensinya ke Qualcomm. Tapi itu masih akan ada sidang dan sebagainya lah ya. Lalu sama seperti yang udah-udah, kalaupun lisensinya dicabut, seharusnya tidak berlaku untuk yang sudah terlanjur dibuat. Biasanya begitu. Biasanya sih pertikaian semacam ini akan berakhir dengan sebuah kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan biasanya. Ini berdasarkan pengalaman memantau bertahun-tahun aja. Tapi ya apa yang akan terjadi kita lihat nanti aja ya. Setidaknya harusnya ini tidak mengganggu supply Snapdragon 8 Elite. Itu sebabnya kami milih untuk tidak membesarkan masalah tuntutan itu. Kita lihat aja nanti jadinya bagaimana. Yang penting itu di sisi teknologinya. Nah, di sisi teknologinya Snapdragon 8 Elite itu menjanjikan sesuatu yang baru. Kemungkinan SoC ini akan lebih tinggi harganya dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3 karena tingkat kerumitan yang berbeda dan ukuran cache memori yang besar itu. Akan tetapi peningkatan harganya seharusnya sepadan lah dengan kemampuannya. Akhir kata, kami sebenarnya nggak sabar sih mau cepat-cepat mencoba smartphone yang akan datang dengan Snapdragon 8 Elite ini. Menurut kalian sendiri bagaimana? Tuliskan tanggapan kalian mengenai SoC baru dari Snapdragon ini di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, jaga TV.